Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldilani Marlinda dengan NIM akhir 455. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana hukum bacaan mad far'i. Kita masuk ke dalam pengertian. Mad far'i secara bahasa berarti panjangan cabang. Berasal dari kata mad, memanjangkan, dan far'i, cabang atau turunan. Secara istilah, dalam ilmu tajwid, mad far'i adalah bacaan panjangan yang terjadi karena adanya sebab atau sukun setelah huruf mad. Mad ini bukan hamzah tertentu seperti huruf hamzah, mad pokok, tetapi merupakan turunan dari mad tabi'i, sehingga panjang bacaannya lebih dari 2 harokat, bisa 4, 5, ataupun 6 harokat tergantung jenis dan hukum bacaannya. Baik, kita masuk ke yang pertama, mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil terjadi ketika salah satu huruf mad bertemu langsung dengan hamzah dalam satu kata. Kemudian, cara membaca mad wajib mutasil adalah dengan memanjangkan sebanyak 4-5 katukan. Contohnya, idza jaa lahum su'u a'malihim, amis sama'u. Kemudian, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil terjadi apabila huruf mad, alif, waw, atau ya berada di akhir sebuah kata, lalu bertemu dengan hamzah yang berada di awal kata berikutnya, dan kedua kata tersebut terpisah dalam tulisan, dalam dua kata yang berbeda. Umumnya dibaca 4 harokat, tetapi boleh juga dengan dibaca 2, 4, atau 5 harokat. Contohnya, wa'ala absarihim ghishawatu walahum adabun azim. Dan yang ketiga, mad silah tawilah. Mad silah tawilah terjadi apabila ada hak domir atau hak kata ganti yang menunjukkan kepemilikannya bertemu dengan hamzah dalam kata yang terpisah. Mad ini umumnya dibaca 4 hingga 5 harokat. Contohnya, ayahsabu an lam yarahu ahad, yahsabu anna ma lahu akhladah. Kemudian selanjutnya ada mad silah qasirah. Berbeda dengan mad silah tawilah, mad silah qasirah ini terjadi ketika hak domir menunjukkan kepemilikan. Jika tidak bertemu atau tidak diikuti oleh hamzah, mad ini umumnya dibaca dengan 2 harokat saja. Contohnya, walam yakul lahu kufuwan ahad, fa ummuhu hawiyah. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mad farq. Mad farq adalah bacaan mad yang terjadi ketika hamzah istifham, kata tanya seperti apakah, bertemu dengan lafal yang dimulai dengan hamzah sehingga berbentuk mad dan 2 hamzah dalam satu kata. Dibaca 6 harokat untuk membedakan antara kalimat tanya dan berita. Cara membaca mad ini harus panjang sebanyak 6 harokat. Mad farq hanya terjadi pada 2 kata dalam Al-Quran seperti Qul Allahu Qul adzakaraini. Kemudian yang selanjutnya, mad lazim mukhaffaf kilmi. Mad lazim mukhaffaf kilmi terjadi apabila salah satu huruf mad bertemu sukun dalam satu kata dan huruf setelah mad itu tidak bertasydid. Mad ini umumnya dibaca panjang sebanyak 6 harokat. Seperti athumma idza ma waqa'a amantum bihi al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Dan mad lazim mutsaqqal kilmi. Mad ini terjadi ketika ada huruf mad yang bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kata. Disebut lazim karena panjang bacaannya wajib 6 harokat. Disebut mutsaqqal karena setelah mad ada tasydid. Dan disebut kilmi karena terjadi dalam satu kalimat. Contohnya, waladhdallin, kul dabbatin. Kemudian mad lazim mukhaffaf merupakan mad yang terjadi pada huruf-huruf di awal surah dalam Al-Quran. Terdiri dari 3 huruf. Huruf tengahnya itu adalah salah satu huruf mad, dan huruf terakhirnya itu sukun tanpa tasydid. Dibaca panjang 6 harokat karena termasuk mad lazim. Seperti Hamim, Yasin. Kemudian mad lazim mutsaqqal harfi. Mad yang terjadi pada huruf muqatta'ah
huruf yang terpotong di awal beberapa surah dalam Al-Quran terdiri dari 3 huruf. Kemudian huruf keduanya adalah huruf mad dan huruf ketiganya itu bertajdid, dibaca panjang 6 harokat. Seperti alif, lam, ra, kaf, ha, ya, ain, shad. Kemudian yang selanjutnya ada mad lazim musyabbaba. Mad ini bukan istilah baru, melainkan istilah lain untuk menggambarkan tingkat kepanjangan bacaan dari mad lazim, yaitu dibaca sangat panjang sebanyak 6 harokat. Lazim yang artinya harus dibaca panjang, kemudian musyabbaba yang artinya dipenuhi atau diperkuat. Contohnya shad wal Qur'an lidzikra. Kemudian selanjutnya mad arid lisukun merupakan mad yang terjadi karena huruf mad diikuti oleh huruf yang disukunkan karena waqaf, bukan karena asli. Dibaca dengan pilihan antara 2, 4, atau 6 harokat. Contohnya wa arsala alaihim thayran ababil thumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian selanjutnya ada mad iwad. Mad iwad terjadi ketika kita berhenti pada tanwin fathah lalu tanwin tersebut diganti dengan alif. Iwad artinya pengganti, kemudian saat berhenti pada kata yang berakhiran tanwin fathah, maka kita tidak membaca tanwin melainkan menggantinya dengan mad sebanyak 2 harokat seperti membaca alif. Mad ini hanya berlaku ketika waqaf. Contohnya wal 'adiyati dhabhan fa inna ma'al 'usri yusran fa wasatna bihi jam'an. Dan yang terakhir ada mad layin. Mad layin dapat terjadi ketika terdapat huruf waw sukun dan ya sukun kemudian didahului oleh huruf berharokat fathah dan dibaca waqaf. Huruf madnya hanya waw dan ya panjang ya. Bacaannya fleksibel, boleh 2, 4, atau 6 harokat. Contohnya fa aslaha bainahum dzalikal kitabu la raiba fiih. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kita masih belajar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.